Oke, baik anak-anakku. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah mengentry saldo awal. Ya. Untuk mengentry saldo awal, nanti ada 3 yang harus kita entry. Yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua adalah piutang, dan yang ketiga adalah utang. Nah, untuk mengentry saldo di sini, ya, bentar. Ya, untuk mengentry saldo, yang pertama adalah neraca saldo, yang kedua adalah piutang, dan ketiga adalah utang. Langkahnya adalah yang pertama tentunya kita harus membuka filenya ya nak ya, buka filenya dulu. Ibu nggak perlu ngulang kembali untuk membuka file. Langkahnya adalah masuk ke menu setup, kemudian balances. Nah, setelah balances itu kita pilih account opening balances. Nah, di sini kita masukkan saldonya sesuai dengan kebutuhan, ya. Tadi kita membuat daftar akunnya, di sini Ibu tadi membuat sampai kepala 6, maka di sini hanya tampil kepala 1 sampai kepala 6. Nah, kemudian angka-angkanya, saldo-saldonya kalian masukkan sesuai kebutuhan. Misalnya cash in bank berapa, petty cash berapa, account receivable berapa, dan seterusnya. Ingat, untuk memasukkan saldo di sini ada beberapa akun kontra yang harus menggunakan dana minus pada saat memasukkan saldonya. Akun kontra itu apa sih, Bu? Akun kontra itu akun di mana misalnya saldonya debit tapi harus dimasukkan ke dalam posisi kredit. Contohnya apa? Akumulasi penyusutan itu kan harusnya harta, mengurangi harta. Jadi harusnya kalau harta itu di posisi debit, karena dia mengurangi harta posisinya di kredit, maka kita harus menggunakan tanda minus. Nah, akun-akun apa saja yang harus kita gunakan tanda minus? Itu ada 8 akun. Yang pertama adalah allowance, kedua akumulasi penyusutan, ketiga prefer, keempat dividen kecuali dividen income, kelima sales diskon, 6 sales retur, 7 purchase diskon, dan 8 purchase retur. Itu adalah akun-akun yang menggunakan tanda minus. Kalian sudah punya catatannya. Lalu, pada saat memasukkan saldo awal, yang perlu kalian perhatikan adalah amount left to be allocated. Ini harus terisi angka 0. Kenapa? Kalau tidak 0, berarti nanti ada selisih antara debit sama kredit. Kalian harus teliti lagi satu persatu, cek lagi sudah betul atau belum masukin saldonya. Ya, ingat, amount left to be allocated harus terisi angka 0. Kalau sudah 0 berarti sudah pas nih, posisi debit sama kreditnya sudah seimbang, baru kita oke. Itu untuk masukkan saldo awal neraca saldo. Nah, berikutnya adalah kita masukin saldo awal piutang. Berarti masuk ke setup, balances, customer balances. Kita punya 3 kartu piutang. Nah, tadi kita punya account receivable sebesar 2 juta misalnya. Nah, 2 juta itu punya siapa aja? Misalnya punya PT Abadi, punya PT Cahaya, punya PT Mulia. Ibu ambil salah satu, misalnya PT Abadi dulu. PT Abadi, ya. PT Abadi misalnya ini sudah Ibu masukin tadi ya, sudah awal piutang. Ya, tanggalnya 1 Desember 2019, karena tadi kita gunakan conversion month-nya Desember, tahunnya 2019. Saldo awal piutang nilainya masukin 1 juta, kemudian tanpa pajak non taxable, oke. Ya, udah congratulations karena kita sudah masukin tadi, maaf Ibu sudah masukin tadi ya. Yang kedua adalah misalnya PT Cahaya, add sale lagi, ya, sudah seimbang ya saldonya ya. Misalnya 1 Desember 2019, saldo awal piutang nilainya 1 juta, non taxable juga. Nanti sesuaikan ya nak ya. Kalau misalkan dia ada pajak ya masukin pajaknya, berarti pilih PPN yang pajak pertambahan nilai. Tapi kalau nggak ada pajak ya pilihnya NT. Oke. Kalau sudah selesai masukin saldonya, kalian harus tampil congratulations. Artinya apa? Kalau sudah congratulations, berarti saldonya sudah seimbang. Saldo di mana? Saldo di kartu piutang sama saldo di neraca saldonya sudah sama. Kemudian di oke. Close. Itu masukin saldo piutang. Sekarang kita masukin saldo utang. Masuk ke setup, kemudian balances, kemudian supplier balances. Nah, kita ada 2 nih. Tadi kita juga punya saldo 2 juta misalnya. Nah, 2 juta itu punya siapa aja? Misalnya punya PT Angkasa. Add purchases, enter dulu. Kemudian tanggalnya diisi 1 Desember 2019. Di sini adalah saldo awal
utang. Nilainya berapa? Misalnya nilainya PT Angkasa 750 misalnya. Kemudian pajaknya tanpa pajak non taxable record. Ya. Kemudian at purchases lagi. Yang kedua PT siapa? Misalnya punya PT Berkah. Ya. Tanggalnya masih sama, ininya juga harusnya sama, saldo awal utang. Nah, selisihnya berapa? 1.250.000 misalnya. Tanpa pajak juga. NT record. Harus congratulation, artinya sudah seimbang. Kemudian di OK. Ya. Close. Nah, ini sudah selesai nih. Memasukkan atau mengentri saldo awal, baik neraca saldo, piutang dan juga utang. Ibu ulang kembali. Setup balances, account opening balances, customer balances, supplier balances. Account opening balances itu adalah neraca saldo, customer balances adalah piutang, supplier balances adalah utang. Account opening balances di sini. Kalian entry satu persatu saldonya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan soal. Terakhir perhatikan pada kotak amount left to be allocated harus terisi angka 0. Harus terisi angka 0. Kalau sudah 0 baru di OK. Lalu masukin saldo piutang, setup balances, customer balances. Kita masukin satu persatu. Tadi kita tinggal pilih misalnya PT Jaya Abadi, add sale dan seterusnya. Nanti masuk ke sini setelah add sale. Tanggalnya 1 Desember. Sesuaikan ya nak ya. Kalian lihat di pojok kanan bawah. Punya ibu 23 Agustus 2020. Artinya tanggal bulan tahun. Kalau kalian bulan tanggal tahun berarti di sini juga harus bulan tanggal tahun. Ya. Ibu karena tanggal bulan tahun maka tanggal 1 Desember 2019. Saldo awal piutang nilainya berapa, pakai pajak atau tidak? Oke. Ya. Ingat, setelah selesai memasukkan saldo piutang harus ada congratulation. Itu kalau sudah semua dimasukkan, ya. Kalau ada 2 berarti dua-duanya dimasukkan. Kalau ada 3 berarti 3-3-nya dimasukkan. Itu untuk piutang. Untuk hutang, setup balances, supplier balances, ya. Pilih satu persatu. PT Angkasa, add purchases nanti akan masuk ke sini, ya. Tanggalnya sama, saldo awal utang, totalnya berapa, pakai pajak atau tidak. Oke, kalau sudah selesai dimasukkan semuanya, sebanyak kartu utangnya, nanti akan masuk ke congratulation juga. Artinya dia sudah sesuai saldonya kalau ada congratulation. Tapi kalau tidak ada congratulation berarti masih ada selisih. Selisih dari mana? Selisih di dalam masing-masing kartu piutang ataupun masing-masing kartu utang dengan saldo di neraca saldo. Bingung nggak? Bingung nggak? Ya, ada selisih antara saldo di masing-masing kartu, baik kartu utang maupun kartu piutang, dengan saldo di neraca saldo kalau tidak congratulation. Jadi kalian harus benar-benar sampai congratulation. Baik, oke? Sampai sini bisa dipahamin? Baik, oke, terima kasih.